Oke, halo semuanya, balik sama gue, Luis di Kinetic ID. Jadi, beberapa tahun kebelakang ini memang brand-brand itu bisa dibilang lagi berbondong-bondong ngerilis keyboard mekanikalnya mereka dengan segudang fitur andalannya. Dan bisa dibilang trennya juga berubah-berubah. Yang pertama mulai dari wireless Bluetooth, terus wireless 2,4 GHz, terus pakai foam dan segala macam sampai ke sound facing di awal tahun ini. Dan sekarang muncul lagi keyboard yang menurut gue cukup menarik dan cukup berbeda juga gitu dibandingkan keyboard-keyboard lokal pada umumnya. Dan keyboard ini datangnya dari Noir, dan ini adalah Noir Z1 dan juga Noir Z2 gitu, yang dimana keyboard ini bisa dibilang cukup menarik karena bisa dibilang Noir adalah yang mungkin pertama kalinya masuk ke ranah antusias level lah gitu, karena secara produk itu dia yang pertama dia fiturnya bisa dibilang menggunakan aluminium body, ada bottom weight juga, terus dia gasket mount, dan implementasinya juga cukup unik sebenarnya, dan nanti akan gue bahas lebih lanjut soal fiturnya nanti gitu ya. Dan memang kalau ngomongin soal Noir itu, gue baru ngeh juga bahwa mereka itu dulu yang pertama kali bisa dibilang mempopulerkan keyboard wireless 2,4 GHz, dan akhirnya setelah mereka rilis itu pada ngikutin semua, dan sekarang mereka ngerilis ini dan semoga aja pada ngikutin, jadi biar ini ada temennya dan jadi pilihannya juga banyak gitu ya. Dan langsung aja gue bahas kira-kira apakah ini oke, mengingat ini adalah keyboard enthusiast level pertama mereka, dan kira-kira eksekusinya seperti apa. Oke, jadi secara singkat fiturnya Z1 dan Z2 ini, dia yang pertama udah menggunakan bahan full aluminium body, dan di bawahnya ada bottom weight yang nanti akan gue jelasin fungsinya buat apa. Selain itu untuk plate kita ada dapat dua bahan, yaitu polikarbonat dan juga FR4. Selain itu untuk mountingnya dia juga udah menggunakan gasket mount yang implementasinya sedikit berbeda dari JMMK Pro maupun Keychron Q Series yang kemarin pernah gue bahas. Dan dari sisi pricingnya juga si Noir bisa dibilang cukup berani, karena si Z1 ini di harganya di 2999, dan sementara si Z2 itu di harganya di 3 juta pas kalau gue nggak salah gitu. Dan harganya memang bisa dibilang jadinya lebih tinggi daripada si JMMK Pro maupun Keychron Q Series gitu ya. Dan cuman mengingat bisa dibilang barang-barang yang didapetin di paket pembeliannya si Noir Z1 dan Z2 ini cukup banyak, kayak dapat stabilizer, dapat plate-nya 2 buah, terus habis itu dapat bahan gasketnya juga ada 2, terus dapat coiled cable dan berbagai macam hal yang didapetin di sini. Menurut gua harganya masih cukup make sense. Cuman langsung aja gue bahas kira-kira kenapa barang ini menurut gue make sense untuk harganya. Nah, bedanya antara Noir Z1 dan Z2 itu cuman pure dari layoutnya doang, jadi nggak ada bedanya. Jadi untuk si Z1 ini dia layoutnya 65%, dan sementara si Z2 itu dia layoutnya 75%, dan dua-duanya sama-sama exploded. Jadi di bagian navigation cluster ke kanan itu dia ada jaraknya sedikit, dan untuk di F-row-nya untuk di Z2 dia itu ada jaraknya juga untuk pure aesthetic doang. Dan selebihnya nggak ada bedanya sama sekali. Dan berhubung ini lagi zaman knop-knopan, jadi otomatis dua-duanya ada knopnya. Dan kalau nggak salah kalian juga bisa pilih knopnya itu dari, kalau kalian ikut grup Bayan Noir itu kalian bisa pilih knopnya mau warna apa. Di situ mereka ada kasih pilihan. Dan paling gue mau ngasih pengumuman kalau misalkan Noir itu lagi ngadain giveaway untuk si Noir Z series ini gitu di Discordnya mereka, nanti akan gue drop di bawah kalau kalian pengen ikutan. Nah, selain itu paling gue mau ngasih tahu kalau gue dikasih kayak semacam voucher diskon 100.000. Jadi kalau misalnya kalian pengen ikutan grup buy-nya si Z1 maupun Z2 ini, kalian bisa dapat voucher sekitar 100.000. Jadi silahkan kalian cek aja di bawah, udah gue drop ya, lumayan dapat diskon 100.000-an. Lalu untuk PCB sendiri dia udah soft facing dan juga hot swap universal. Jadi kalau kalian pengen ganti switch apapun gak usah pusing, bisa dipakein apa aja dan nggak perlu pusing cari long pole atau enggak. Lalu lanjut untuk case sendiri, dia terdiri dari 2 bagian, yaitu top dan juga bottom, yang cara nyambunginnya tinggal di screw doang aja. Pakai hex screw bawaan dari keyboardnya. Nah, selain itu di bagian bottom case-nya itu dia ada weight logo Noir yang bisa dibilang cukup manis karena dia bahannya itu aluminium, dan dia itu coatingnya pakai mirror polish, jadi bisa mantul cahaya kayak gini. Dan untuk si Z1 ini dia warnanya chrome gini, sementara untuk di Z2 itu dia warnanya mirror polish tapi dia warna gold gitu, dan bedanya cuma di situ doang. Dan untuk fungsi bottom weight sendiri tuh sebenarnya ngaruhnya ke nambah beban dari si keyboardnya biar kerasa lebih berat aja, dan yang kedua itu buat nambah atau bisa dibilang bisa mengimprove suara dari si keyboard ini. Cuma masalahnya karena kalau misalkan weightnya dilepas dia bolong jadinya, jadi gue nggak bisa ngetes kalau tanpa weight kayak gimana dan bedanya seperti apa. Oke, lanjut untuk gasket mount sendiri, dia itu implementasinya mirip sama QK65, yang dimana di bagian leaf spring si plate-nya itu dia ada kayak semacam cut gitu di tengah posisinya, yang dimana ini bakal ngaruh dari sisi tapping feel-nya.
Nah, selain itu untuk bahan gasketnya itu ada dua, ada poron gasket yang dimana seperti biasa tinggal ditempel doang ke bagian leaf springnya. Nah, selain itu ada bahan silikon yang dimana tinggal dimasukin doang. Yang ini tuh lebih gampang, tinggal diselipin doang ke leaf spring dan udah kelar. Dan enaknya si silikon gasket ini tuh dia ada kayak semacam celah di bagian top dan juga bottom case, jadi tinggal dimasukin doang dan dia posisinya aman, nggak bisa bergerak-gerak. Sementara untuk si poron gasket, karena dia nggak ada kayak jendolan gitu yang bisa masuk ke bagian top dan juga bottom case-nya, jadi otomatis itu masih bisa geser ke kanan kiri. Jadi memang lebih enak menurut gue pakai si silikon gasketnya biar posisinya udah ke tengah aja gitu. Dan memang sebenarnya lebih enak pakai si silikon gasket karena si silikon gasket ini tuh bahannya lebih tahan lama dibandingkan dengan si poron gasket. Karena si poron gasket ini dia lama-kelamaan itu bisa kayak kempes sendiri kalau makin lama dipakai. Itu jadi ya kurang lebih seperti itu, nanti tergantung preferensi kalian dan nanti akan gue jelasin juga kira-kira beda typing feel-nya seperti apa. Yaitu kita ada dapat 3 jenis foam, ada plate foam, case foam, dan juga satu lagi lembaran foam gini buat di atas PCB. Ini mana ini ramuan paling penting dari keyboard ini yang bikin suaranya bisa unik dan kurang lebih sama seperti yang dijual oleh foam board lainnya, contohnya kayak QK65 atau Jelly Epoch dan sebagainya. Kalau gitu langsung aja ke proses buildnya, dan gue mau kasih disclaimer bahwa sampel yang gue terima ini dua-duanya itu adalah sampel review, jadi bakal beda sama unit retail yang kalian bakal terima. Gitu. Jadi hal pertama yang gue sadarin itu yang pertama adalah ketebalan PCB dari Noise Z1 dan Z2 itu ketebalannya adalah 1,2 mm. Itu jadi cukup tipis dibandingkan dengan PCB 1,6 yang biasanya beredar atau di keyboard-keyboard itu biasa pakai 1,6 gitu. Dan memang PCB 1,2 mm itu biasa digunakan di keyboard-keyboard yang konteksnya itu foam board, contohnya kayak Jelly Epoch, kayak QK65, itu semuanya keyboard-keyboard kayak gitu menggunakan PCB yang ketebalannya 1,2 mm. Dan biasanya stabilizer pada umumnya itu biasanya tuh untuk PCB yang ketebalannya 1,6 mm. Nah, makanya si QK65 yang lalu itu tuh dia mengincludekan si stabilizer foam biar si stabilizernya itu nggak goyang-goyang. Dan seperti yang bisa kalian lihat bahwa di unit sampel review gua ini tuh dia nggak include sama stabilizer foam pad, makanya si stabilizernya itu dia bisa goyang-goyang dan agak disayangkan. Cuman karena ini unit review jadi ya udah nggak ada masalah. Dan Sinoir juga udah confirm bahwa nanti kedepannya bakalan include sama stabilizer foam dan juga washer biar dia nggak goyang-goyang lagi. Dan berhubung ini di unit gue goyang-goyang, jadi gue otomatis memutuskan untuk menggunakan stabilizernya TX yang untuk ketebalan PCB 1,2 gitu, dan gue loop pakai Krytox 205. Jadi kalau misalkan nanti unit kalian stabilizernya udah dapat full kitnya, udah nggak goyang-goyang lagi dan kalian udah loop juga dia nggak rattle, ya kalian nggak wajib ganti. Kecuali kalau kalian pengen ganti ya mungkin kalian bisa pakai TX stabilizer kayak yang gue pakai. Lalu hal yang gue sadarin berikutnya itu adalah jadi di bagian plate-nya itu ternyata ada cutout buat stabilizer plate mount gitu. Jadi kalian bisa pakai stabilizer plate mount di sini. Cuma masalahnya karena si PCB-nya itu juga support stabilizer PCB mount, jadi nanti bakalan ada compatibility issue gitu, yang dimana si ketebalan dari stabilizer PCB mount itu biasanya tuh lebar-lebar gitu, dan itu bakalan susah dimasukin terutama untuk si plate FR4-nya gitu. Jadi bakalan lebih susah aja sih dimasukin. Sebenarnya masih bisa, dan gue udah coba juga dan ternyata masih bisa pas gue pasang di TX, cuman jadinya lebih ribet aja. Dan untuk menghindari compatibility issue itu, jadi Sinoir memutuskan untuk nanti plate-nya bakal direvisi sama mereka dan nanti bakal support untuk PCB mount aja untuk stabilizer. Selain itu jangan lupa sebelum kita pasang si stabilizernya itu kita harus pasang poron sheet-nya dulu, karena poron sheet-nya itu posisinya harus di bawah stabilizer. Baru setelah kita pasang poron sheet, pasang stabilizer, pasang platform, pasang plate, pasang switch, baru setelah itu kita masukin ke case. Tapi sebelum kita masukin ke case jangan lupa untuk pasang daughterboard dan di screw juga daughterboardnya karena dia pakai daughterboard. Setelah kita pasang ke case, lalu pasang keycaps dan udah kelar. Oh ya, paling itu di sini gue memutuskan untuk tidak menggunakan si case foam ini karena ternyata penyakitnya sama kayak QK65, dia ini ketebelan, jadi dia tuh bakalan neken balik ke atas si PCB-nya dan bikin si PCB itu jadi lebih minim gerakan atau tapping feel-nya bisa dibilang jadi tidak sesoft seperti tidak menggunakan si case foam ini. Jadi gue memutuskan untuk nggak pakai, dan setelah gue nggak pakai pun juga suaranya tidak hollow, jadi gue nggak ada masalah sama sekali. Cuman ya balik lagi, ini preferensi, kalau kalian lebih suka ini dipakai ya nggak masalah. Nah, untuk konfigurasinya di Noise Z1 itu gue pakai switch JWK Black 63,5 yang stok, gue loop sama sekali. Lalu selain itu untuk keycap saya pakai dust dari Noise juga yang bahannya PBT double shot, dan gue cukup impress sama kualitas ban keycapsnya.
Nah, selain itu untuk konfigurasi plate-nya ini gue pakai plate polikarbonat dan gue coba di silikon gasket dan juga di poron gasket. Lalu untuk yang di Neue Z2 itu gue pakai switch yang sama, Joyke Black 63,5 yang stok, nggak gue loop sama sekali. Lalu untuk keycapsnya di sini gue pakai PBT Fan Spark dari KBD Fans. Lalu untuk konfigurasi plate-nya itu gue udah coba kemarin di FR4 dan juga poron gasket, dan juga sekarang gue pakai di polikarbonat dan juga silikon gasket. Jujur karena masalah waktu di sini gue belum bisa nyobain semua konfigurasi bahan plate dan juga bahan gasketnya di video ini gitu, karena bahan poronnya pun juga terbatas. Jadi gue cuma bisa nyobain 4 yang tadi udah gue sebutin doang. Nah, selain itu secara general sih kedua bahan ini bisa memberikan tapping feel yang soft, cuman nggak yang membal banget kayak Angel yang gue punya gitu ya. Dan ini dia tuh tapping feelnya mirip sama QK65 yang soft, empuk, cuman dia nggak yang membal gitu. Dan bedanya antara polikarbonat dan juga FR4 itu bedanya ya lebih soft sih polikarbonat aja doang dibandingkan dengan FR4. Itu cuma baik lagi nih preferensi, silakan kalian coba aja kira-kira yang terbaik yang mana. Nah, selain itu kalau dari perbedaan bahan gasketnya antara poron dan juga silikon, jujur di sini setelah gue coba di Z1 karena gue cobanya di plate yang sama, di sini gue nggak bisa membedakan bedanya secara tapping feel itu seperti apa, karena udah tetap soft juga dua-duanya dan hampir identik sih secara tapping feel, dan suaranya pun juga nggak ada perbedaan. Jadi gue mungkin lebih menyarankan kalian bisa pakai silikon gasketnya aja karena kemungkinan lebih kuat bahannya dan dia itu lebih firm juga di case karena ada kayak slotnya gitu buat masukin si silikon gasket biar lebih pas aja posisinya. Nah, selain itu untuk masalah suaranya sendiri tentu aja si FR4 suaranya lebih muted dari polikarbonat plate. Jadi balik lagi ini ke preferensi kalian. Kalau misalnya kalian udah datang barangnya, kalian bisa cobain aja konfigurasinya seperti apa yang oke. Kalau misalkan tanya gue, mungkin konfigurasi yang paling gue suka itu ada di polikarbonat plate dengan silikon gasket, karena di sini tapping feel-nya tetap lebih soft dibandingkan dengan FR4, tapi suaranya juga nggak mati atau suaranya bisa dibilang tetap keluar lah dibandingkan waktu pakai di FR4. Oke, lanjut untuk karakteristik suaranya sendiri sih gue di sini cukup suka karena yang pengen di-achieve itu sebenarnya hampir mirip kayak si QK65 yang waktu itu pernah gue bahas. Cuma bedanya karena bahan dari si foam sheet-nya ini dia dari bahan poron, sementara QK itu dia dari PE, jadi karakter suaranya itu berbeda. Dan bedanya di poron sheet ini dia itu karakternya itu lebih, suaranya lebih deep, dan karakteristik suara yang dihasilkan sama switch itu dia nggak hilang. Karena kalau pas di QK65 itu, pas gue pakai Joyke Black yang harusnya suaranya clacky, di QK itu malah suaranya jadi talky. Sementara kalau di Z1 ini dia karakteristiknya suaranya jadi lebih deep, dan karakteristik suara Joyke Black yang gue pakai ini dia itu nggak hilang clacky-nya, jadi tetap clacky tapi suaranya jadi lebih deep aja, dan gue pribadi jujur lebih suka kayak gini. Selain itu kalau dibandingkan sama JMMK Pro atau Keychron Q Series,
Jujur gue lebih suka tapping feel dan suara yang ada di sini karena meskipun dia soft tapi suaranya itu nggak mati kayak yang ada di Keychron Q-Series yang waktu itu pernah gue coba. Jadi selain dia bisa memberikan tapping feel yang soft, dia bisa memberikan karakter suara yang unik dan juga lucu sih menurut gue. Jadi si Z1 dan Z2 ini sebenarnya tuh lebih head to head sama QK65 yang kemarin sempat gue bahas gitu, karena memang keduanya sama-sama foam board yang dimana ciri khasnya itu adalah lembaran di atas PCB yang menghasilkan suara yang lucu lah bisa dibilang. Jadi memang keputusan pembelian keyboard ini tuh adalah dari sisi suara yang dihasilkan menurut gue. Kalau dari sisi build quality antara Z1 dan Z2 dan juga QK65, gue bisa bilang bahwa secara build quality tuh dia hampir serupa. Oke, sekarang lanjut gue akan bahas yang kemarin udah sempat ditanyain di Instagram gue soal kapabilitas softwarenya si Noir Z1 dan Z2 ini. Apakah bisa VIA, bisa QMK dan sebagainya. Nah di sini mungkin sebelumnya gue pengen jelasin dulu VIA ini software apa. Nah jadi si VIA ini itu adalah software open source untuk keyboard custom kebanyakan, kayak DZ60, terus keyboard lokal kayak DZ60, DZ65, bahkan Neko, KBD67, Keychron dan segala macam itu pakai software yang namanya VIA ini, dan banyak banget keyboard custom yang pakai software VIA ini. Itu karena memang dari customisasi untuk remapping key-nya, terus untuk makro, untuk layer function, dan layer functionnya juga bisa banyak dan gantinya juga sangat fleksibel banget. Itulah kenapa orang-orang suka banget sama software VIA ini. Dan di sini Noir memutuskan untuk menggunakan software mereka sendiri, yang dimana menurut gue di sini fair-fair aja mereka menggunakan softwarenya mereka sendiri, karena kalau misalkan softwarenya bisa melakukan sebagian besar yang udah bisa dilakukan sama VIA, menurut gue itu fair-fair aja dan gue nggak ada masalah, dan menurut gue bukan hal yang minus juga. Nah softwarenya ini mirip sama softwarenya OLV75 yang waktu itu pernah gue bahas gitu ya. Jadi si softwarenya ini sejauh mata memandang sih harusnya bisa melakukan yang sebagian bisa dilakukan oleh VIA. Jadi kayak remapping keys itu cukup mudah, gue udah coba. Terus untuk function layer itu juga bisa diganti-ganti isinya, dan sejauh gue cobain ini tuh cuma bisa ngeganti satu layer function doang, dan gak ada tambahan layer function lagi yang bisa ditambahin. Itu jadi kurang lebih seperti itu sih. Dan paling sejauh ini gue menggunakan VIA, gue sih cuman jujur fungsi yang gue pakai itu cuman remapping key sama ngeganti function layer doang. Entah gue pindah-pindahin kemana-mana dan isinya tuh gue ganti-ganti juga. Paling gue cuman pakai itu doang gitu. Cuma gue gak tahu penggunaan kalian sejauh apa. Cuman kurang lebih kapabilitas softwarenya seperti itu. Oke, lanjut untuk kesimpulannya. Di sini gue cukup gak nyangka bahwa Noir ngerilis ini cukup cepat gitu ya, karena gue mikirnya ini keyboardnya masih di akhir tahun ini atau mungkin di awal tahun depan. Cuman ternyata mereka rilisnya sekarang. Jadi ya gue cukup impress, dan eksekusinya juga udah cukup bagus gitu, dan dengan beberapa hal-hal minor yang udah gue jelasin tadi, dan mereka juga udah confirm bahwa mereka bakalan ngerevisi itu sebelum nyampe ke tangan kalian. Nah selain itu dari sisi build quality-nya gue juga suka untuk coatingnya, apalagi finishingnya kerasa solid dan juga finishingnya bagus gitu ya, rapi. Lalu implementasi gasket mount dan juga internalnya juga udah cukup oke, bisa memberikan tapping feel yang soft dan juga sesuai sama gasket mount yang dipengenin seperti apa. Dan dari sisi sound atau akustiknya juga gue nggak ada komplain, karena memang foam board kayak gini tuh memang lagi populer di zaman sekarang, terutama di keyboard enthusiast entry level gitu ya, karena bisa memberikan suara yang satisfying dan enak untuk diketik juga. Jadi gue nggak ada komplain untuk masalah suaranya, dan keyboard ini bisa mendeliver hal itu. Dan untuk harga 3 juta di sini gue bisa agree sama harganya, karena kita dapat extra plate yang dimana kita bisa milih kira-kira plate mana yang kita suka suara dan juga tapping feel-nya. Lalu dari sisi availability harusnya ini juga lebih tidak goib harusnya ya, cuman kita lihat aja nanti. Dan intinya sih gue cukup senang karena eksekusinya cukup bagus, dan setidaknya untuk keyboard pertamanya mereka yang masuk ke level enthusiast di sini gue cukup puas. Oke, jadi gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Noir Z1 dan juga Z2 di belakang ini. Dan coba kasih tau gimana pendapat kalian soal keyboard ini di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di Facebook, Instagram, dan juga TikTok sekarang juga ada, karena di situ kontennya beda. Silahkan follow. Itu semuanya ada di bawah. Dan juga yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Crank It KD. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa datang meetup.